Pak Trubus, saya pun juga bingung lihat uang-uang yang dibicarakan, ada triliun, miliar gitu, ngelihat dompet nggak sampai segitulah pasti ya. Iya, iya. Nah, kalau rakyat melihatnya ini sebenarnya boleh nggak sih para elit-elit kita ini melakukan hal seperti itu, mengingat kalau anggaran proyek kadang-kadang apa yang dianggarkan kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan ini, bagaimana? Iya, menurut saya sih publik melihatnya yang penting terwujud kan itu. Artinya pembangunan itu ada terwujud, karena persoalannya bahwa di situ ada resiko harus nambah, harus berkurang ataupun apa namanya, publik melihatnya itu bagian dari tanggung jawabnya gitu. Karena di situ kan ada namanya akuntabilitas publik toh. Ini kan persoalannya masalah transparan saja, transparansi dan akuntabilitas publiknya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa yang namanya publik itu mengendaki ini sebagai ikon itu terwujud gitu, terwujud semuanya Bangga lah nonton ya. bangga kita kan, setidaknya makanya itu dibangunlah permanen gitu. Syukur kalau itu permanen kan suatu saat bisa digunakan lagi untuk hal-hal yang lebih positif bagi masyarakat kita Jakarta gitu. Artinya tidak semata-mata ini hanya event Formula E, setelah itu bisa dipakai lagi, itu yang digendaki masyarakat. Yang ketiga, masyarakat mengendaki ini semuanya nanti adalah memberikan keuntungan, baik keuntungan bagi Pemprov sendiri maupun keuntungan bagi masyarakat. Tentu apakah itu ada efek dominonya ya, tentu itu yang diharapkan kan gitu. Publik itu maunya seperti itu ya, fine-fine aja lah kira-kira gitu. Sederhana sih ya rakyat minta ya Pak Syarif, tapi sebenarnya kenapa sih berubah pikiran dari semi permanen ke permanen, tapi bisa diputuskan kemudian sekarang, sementara kan dulunya kan pengennya semi permanen. Iya, coba dibuka kembali ke belakang ya. Pada saat direncanakan di Monas itu kan digambarkan di situ sudah ada konstruksi ya kan, maka dibuatlah desain seperti ini, seperti biayanya tadi tergambar yang Prof Berry itu 15 miliar. Kemudian pindah ke Ancol itu, itu punya sejarah, punya cerita sendiri itu. Kemudian digoreng sedemikian rupa, ada lumpur, ada ini, kan diragukan semua pada saat itu. Ya kan, pemindahan dari Monas ke Ancol kan juga tidak bisa diduga. Maka, nah gitu ya, perpindahan dari Monas ke Ancol tidak, maka anggaran pun menjadi wajar kalau tidak bisa diduga. Kecuali sama bentuknya. Waktu itu misalnya sebelah Ancol sebelah mana lumpur dengan lumpur. Ini dari Monas sebelah lumpur. Unpredictable semua. Tetapi intinya kalau kenaikan itu, saya tanya beberapa pemborong ya yang biasa tender dan ahli itu biasa aja, nggak ada yang spesial. Ya kalau jadi permanen sementara sirkuit Mandalika kan semi permanen, lebih keren dong berarti gitu. Saya nggak mau ingin saya nggak ingin membandingkan. Mungkin Pak Gilbert, kalau kemudian dibangun di Jakarta dengan konteks yang jadi permanen, sementara mungkin di sirkuit Mandalika semi permanen, ini bagaimana ini supaya menyaingi kah atau bagaimana? Omong kosong itu permanen. Bagaimana bisa permanen, orang kayu dibenamkan di rawa? Dan saya sendiri kan sudah berkali-kali ke sana. Dan kemudian saya sudah bicara dengan kontraktor bahwa itu tidak mungkin permanen. Mau taruhan berapapun saya siap. Itu tidak mungkin permanen karena itu bukan di jalan existing, itu rawa. Kita tahu jalan Cipularang saja sampai sekarang di daerah yang berawa bongkar pasang udah puluhan tahun, 17 tahun. Dan pemborong pun mengakui itu akan turun selama 765 hari kalau nggak salah dia katakan akan terjadi penurunan. Artinya kalau mau diselenggarakan untuk perhelatan berikut itu mesti dibongkar pasang lagi, kalau nggak kecelakaan begitu. Jadi omong kosong itu, karena transparansi yang dikatakan tadi memang tendernya juga tidak transparan. Bagaimana bisa kemudian Jakpro itu minta Jakon, kalau mereka untung kan mereka tidak kembalikan, kalau kekurangan ya resiko mereka lah begitu. Kemudian ditambahkan itu karena memang sudah terjadi deal-deal yang tidak jelas, tidak ada transparansi di sini. Kalau dikatakan itu kemudian menguntungkan, apa yang menguntungkan jelas itu merugikan. Karena kenapa kemudian itu terjadi? Sebenarnya akar masalahnya karena sejak awal ini perencanaannya abal-abal. Direncanakan venue-nya di Monas, kemudian dipindah ke GBK tidak bisa, lalu dipindahkan mendadak ke Ancol. Lalu kemudian tanah yang sudah ada harusnya dievaluasi dulu 6 bulan, tanpa kajian ya langsung dibabat. Ternyata kemudian rawanya nggak bisa, mesti dikasih kayu, 80.000 kayu. Dan ini bukan formula yang pro lingkungan, ini pro pembabatan lingkungan. Di situ ada 350 pohon yang dibabat, 200 dibabat oleh Ancol, 150 dibabat oleh Jakon. Jadi itu bukan pro lingkungan, sudah membabat Monas, membabat Ancol, membabat duit rakyat, semua dibabat sama ini karena perencanaannya abal-abal.
Oke, sebelum saya ke Pak Syarif yang udah pengen banget ini menjawab, Pak, kita lihat dulu ya Bapak-Bapak, ini ada suara rakyat yang Itu nanti tidak akan mungkin ditanyakan permanen. oleh rekan kami Tidak Agita mungkin. Malika untuk minta nih testimoni dari masyarakat, pendapatnya mereka ini seperti apa. Agita. Selamat malam Caca dan juga pemirsa, betul sekali pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara ini memang terus dikebut hingga terselenggara di bulan Juli. Tapi kita ketahui memang ada beberapa kritik yang kita ketemui, misalnya kita ketahui ada pembangunan atau pembengkakan anggaran hingga mencapai 10M, kemudian juga saat ini penyelenggaraan Formula E ini tengah disoroti oleh KPK dan juga KPK telah mengundang sejumlah pihak untuk diperiksa keterlibatannya sebagai saksi. Nah, kita ingin tanyakan bagaimana sih sebenarnya tanggapan masyarakat tentang dibangunnya Formula E ini, sirkuit Formula E dan juga penyelenggaraannya. Selamat malam, dengan Bapak siapa? Saya Adi. Pak Adi, ini mau tanya nih Pak, untuk pembangunan sirkuit Formula E dan juga persiapannya atau penyelenggaraannya, Pak Adi ini setuju tidak sih Pak kalau tetap dilanjutkan Pak? Pada prinsipnya saya kurang setuju ya. Kenapa Pak? Karena saat ini kan sedang pandemi ya. Mungkin pemerintah juga sedang melakukan pengetatan prokes ya. Tentunya tidak ada kerumunan nantinya. Yang kedua adalah anggaran. Anggaran mungkin dialokasikan di posisi lain ya. Mungkin saya kurang setuju karena mungkin anggaran sebesar itu worth it buat yang lain gitu ya. Baik. Berarti pertimbangannya lebih kepada melihat karena kondisi pandemi dan kita ketahui kan juga terdapat pembengkakan anggaran hingga 10M ya Pak. Bapak melihatnya wajar tidak sih Pak ada pembengkakan seperti ini atau memang ini sesuatu yang lumrah untuk sebuah pembangunan Pak? Kalau dilihat wajar dan tidak wajar, saya juga kurang mengerti untuk infrastruktur yang dibangun. Saya melihat lebih ke public opinion ya. Ya, public opinion. Jadi ini asumsi publik aja. Kalau anggaran yang ada terus dinaikkan 10 miliar lagi ya nggak worth it sih buat saya dalam era pandemi ini. Itu saja. Tidak worth it terutama karena era pandemi tadi ya Pak ya. Terima kasih Pak Adi. Itu dia pemirsa tanggapan dari salah satu masyarakat. Kita coba tanyakan satu lagi, ini sudah ada di meja Pak Adi juga. Ini selamat malam, dengan Bapak siapa? Dengan Daniel. Pak Daniel ya. Pak Daniel, pertanyaan yang sama nih Pak. Kalau diselenggarakan Formula E kemudian pembangunannya terus dikebut hingga terselenggara bulan Juli ini, setuju atau tidak Pak? Saya setuju. Oh setuju Pak, kenapa Pak? Setuju karena kita akan mempunyai satu kota yang mampu menyelenggarakan sesuatu yang luar biasa untuk sebagai citra yang baik untuk. Artinya lebih memandang mengharumkan nama Jakarta dan juga Indonesia ya Pak. Tapi kalau untuk anggarannya ada pembengkakan 10M ini, Bapak melihatnya wajar tidak sih Pak? Kalau untuk anggaran sebaiknya tidak wajar. Tidak wajar, 10M bukan sesuatu yang kecil. Nah terakhir Pak, optimis tidak sih Pak bahwa Formula E ini akan terselenggara dengan lancar? Bagaimana pandangan ini Pak? Saya optimis. Optimis ya Pak? Optimis. Oke, satu kata, optimis. Terima kasih Pak Daniel dan juga Pak Adi. Itu dia pemirsa tadi dua tanggapan dari masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kita lihat bagaimana kemudian penyelenggaraan dan juga pembangunannya yang akan tentunya dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara kami kembalikan ke Caca Anissa di studio. Terima kasih Agita. Ternyata nih suara rakyat juga terbelah dua, ada yang setuju nggak setuju. Tapi kalau masalah uang nih semuanya kayaknya janganlah gitu ya. Pak Syarif ditanggapin dulu dong apa yang dikatakan oleh Pak Gilbert. Agak nggak percaya atau mungkin nggak yakin ini bisa dibangun. Apalagi juga kemudian dibangun di daerah yang konteksnya rawa. Ini bagaimana? Iya, jadi kan sebelum tender dilakukan di sirkuit Ancol itu banyak opini goreng-gorengan ya yang mengatakan ini proyek Loro Jonggrang, proyek Sangguriang gitu kan. Kemudian sekarang terjadi Sangguriang dan Loro Jonggrang ada di sirkuit tapi dalam bentuk yang modern, bukan cerita dongeng bahwa pekerjaan 24 jam ada loh sekarang. Kalau Loro Jonggrang kan nggak ada, malam itu tidur semua. Tetapi di era modern seperti kerja 24 jam loh. Bahkan mungkin bisa dikapitalisasi dalam satu hari volume kerjanya 3 kali lipat dengan alat-alat bantu ya. Menurut saya keraguan banyak pihak atau beberapa pihak yang melakukan
tuntasnya pembangunan sirkuit ini tidak mendasar. Dimulai dari ungkapan Loro Jonggrang, apalagi Sangkuriang. Rasa modern itu semua mudah dikerjakan. Dan permanen, fix itu permanen gitu ya. Dan ada waktu awal-awal Oke. mengkritik, memang ada teknologi bambu dikerucuk di tanah-tanah Oke. di tol Demak Semarang itu di pinggir laut, Iya. itu dipakai kerucuk semua, dan itu sudah ditemukan dari Jepang 15 tahun yang lalu teknologi itu. Kita ketinggalan zaman kita. Baik. Kaget juga, lumpur bisa ya. Oke, sekarang mungkin ke Pak Trubus. Pak Trubus, bagaimana sih kemudian rakyat menjadi penonton ini kayak adu keren ya, Adu keren. ajang Formula E dan Mandalika ini, bahkan konstruksinya kalau bisa beda gitu. Bagaimana nih? Iya, menurut saya memang harusnya beda dong. Harusnya ini Jakarta lebih unggul, lebih bagus dari Mandalika. Gitu ya? Dan iya dong, dekat ibu kota negara dan skala infrastrukturnya juga ini. Saya kan publik Jakarta berharap ini semuanya Ya. jadi terbaik lah setidaknya gitu. Tapi ini memang tantangannya berat gitu untuk mewujudkan itu semua. Nah ini jangan sampai nanti masyarakat dibuat kecewa gitu. Tiba-tiba pembangunannya tidak berjalan final secara baik, kemudian kualitas dari jalan itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang dikhawatirkan publik itu, apalagi dengan istilah penambahan biaya itu menjadi publik karena kadang-kadang alergi juga situasinya kan, karena lagi pandemi tadi ada mengatakan seperti itu. Ya. Oke, nah kalau saya di sini mungkin agak masih bingung ya, apakah proyek ini akan bisa jalan mengingat dari Pak Gilbert mengatakan, nggak bisa ini kalau misalnya peruntukannya sebelumnya mungkin 50 miliar naik harus ada tender ulang. Nah ketika tender ulang, apakah proyek ini bisa lanjut mengingat ini limitnya tinggal dikit lagi pemirsa, Juni nanti, bagaimana sesaat lagi?